Cantiknya alam di sekitarmu, udaranya juga segar. Bisa piknik berhari-hari nih, menenangkan diri jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sudah lama juga ya kakimu melangkah, saatnya mendirikan tenda. Tapi pepohonannya lumayan lebat, jadi kamu tidak bisa menemukan tempat yang pas. Kemudian terlihat sebidang area hijau dan tak ditumbuhi pepohonan, cuma ada sedikit semak-semak rendah. Kamu pun mendekatinya dan merasa puas dengan hasil temuanmu ini. Oke, dirikan tenda di situ saja. Kok aneh, tanahnya lembek dan gembur. Ya sudahlah, tak perlu ambil pusing. Malah bagus dong, pasaknya akan mudah tertancap ke tanah, semudah menancapkan pisau ke mentega. Saat tendamu siap, hari sudah gelap. Saatnya masuk tenda, lalu rebahan santuy di dalam kantong tidurmu. Kamu terbangun saat merasakan ada yang ganjal. Kok basah? Sambil menggeliat, kamu bisa merasakan tanah di bawahmu basah. Kamu pun segera melompat keluar, karena tendamu mulai tenggelam ke tanah. Wah, ternyata tendamu berdiri di atas permukaan rawa. Tapi kamu beruntung loh. Biasanya rawa memang tidak begitu terlihat jelas, dan kadang kamu baru tahu keberadaannya saat kakimu terbenam selutut dan sulit berjalan. Keluar dari rawa juga terasa sulit. Lumut dan akar membuat tanahnya lembek dan perlahan menarikmu ke bawah. Saat kamu mencoba mengangkat kaki, sepatumu malah bisa-bisa lepas. Rawa di hutan cukup mudah dideteksi kok, kalau kamu tahu ciri-ciri yang perlu diamati. Nah, kalau kamu ada di dalam semak belukar yang lebat, lalu melihat area terbuka yang disinari matahari, warnanya kehijauan, tapi cuma ditumbuhi lumut dan sedikit semak, kemungkinan di situ ada rawa. Kamu juga bisa mengecek dengan menyentuh permukaan tanahnya secara perlahan. Kalau membal, sebaiknya menjauh deh. Rawa ternyata membahayakan loh, terutama saat kebakaran hutan. Kalau kamu menyalakan api unggun di dekat situ, bisa-bisa apinya akan menyambar, apalagi saat angin kencang. Rawa dan paya mengandung banyak ter yang tersembunyi di bawah lapisan air dan lumut. Kalau sudah terbakar, akan sulit sekali memadamkannya. Selalu jaga jarak aman ya sebelum kamu menyalakan api unggun. Kesalahan ini sangat sering dilakukan saat berkemah di alam bebas, tidak melihat ke atas. Misalnya kamu melihat tanah datar untuk membangun tenda, lalu membersihkannya dari ranting dan bebatuan. Kamu juga sudah mengecek kalau di sekitar situ tidak ada sarang semut. Kamu tentu tidak mau kan ada hewan yang tiba-tiba merayap ke kantong tidurmu saat malam hari? Area pilihanmu pokoknya sangat pas, dan pohon di dekat tenda juga bisa melindungimu dari angin dan hujan. Kamu siap-siap tidur, lalu mematikan lampu. Tapi tiba-tiba tendamu berguncang, seolah ada hewan buas yang menyerangmu. Karena kebingungan, kamu segera keluar. Ada ranting besar menimpa tenda. Ya ampun, harusnya sih kamu bisa mengantisipasinya kalau saja lihat-lihat ke atas dulu sebelum mendirikan tenda. Ranting rapuh dan lapuk sangat mudah terlihat kok. Sudahlah, sebaiknya jangan dirikan tenda tepat di bawah pohon. Ranting bisa patah kapan saja loh, dan kamu masih beruntung kalau tendamu tidak robek dan tubuhmu tidak mengalami luka-luka. Memangnya kamu mau pakai kruk? Setiap tahunnya banyak turis melakukan kesalahan ini dan mereka harus merasakan akibatnya. Dengan melihat ke atas, kamu juga akan tahu di dekatmu tidak ada sarang tawon atau jaring laba-laba. Keduanya bisa lebih mengerikan dari ranting karena tawon tidak suka diganggu, sedangkan laba-laba kemungkinan beracun. Oke, kalau kamu melihat sungai cantik lalu ingin mendirikan tenda di tepinya, tolong perhatikan juga lokasi tendamu. Kalau terlalu dekat dengan air, terutama saat musim hujan, bisa-bisa kamu malah kebanjiran di tengah malam. Selalu cek perakiraan cuaca saat hari H dan malam berikutnya. Kalau ada kemungkinan turun hujan, sebaiknya menjauh dari air, terutama sungai. Ketinggian air sungai mungkin bisa naik akibat hujan, dan airnya terus meluap melewati tepi sungai, merusak kemah sekaligus liburanmu. Meskipun jauh dari air, hujan juga bisa merusak campingmu kok. Misalnya, kamu sedang berada di tengah hutan terlindung oleh dahan pepohonan. Presipitasi tetap bisa mencapai permukaan tanahnya, tapi setidaknya tidak separah di tempat terbuka. Malam berikutnya, kamu mendirikan tenda di tempat lain, tapi tanahnya gembur dan lembek.
Ah, bukan rawa kok, cuma tanah becek akibat hujan semalam. Kalau kamu ada di tempat seperti ini, sebaiknya pindah dan cari tanah yang padat deh. Tanah lembek dan tidak stabil bisa sewaktu-waktu bergerak di bawah tubuhmu. Gerakannya memang tidak sebahaya di rawa, tapi pasak tendamu juga bisa goyah. Tahu-tahu tendamu rubuh. Kalau kamu ingin mendirikan tenda di lembah cantik, tapi sesampainya di tempat tujuanmu kok hujan mulai turun, siap-siap sajalah tendamu akan beralih fungsi jadi perahu. Air dengan sendirinya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah menuju ke tendamu, lalu merembes ke bawahnya. Pantas saja saat bangun kakimu sudah terbenam sampai lutut. Wah, tempat yang cocok banget buat istirahat nih setelah capek berjalan. Lokasinya ada di puncak bukit, jadi tidak ada air yang mendekat. Mentari bersinar cerah, tiada pohon yang menghalanginya. Duh, surga dunia deh bisa berjemur di sini. Ya, mungkin betul sih dalam beberapa jam, tapi kalau kelamaan di situ, kamu akan tahu kalau kamu telah mengambil keputusan yang salah. Sinar matahari langsung bisa membuat tendamu sangat panas hanya dalam beberapa jam karena bahan pembuatnya. Saat memasuki tenda, kulitmu akan terasa terbakar. Oke, anggaplah kamu tidak akan berlama-lama di dalam tenda. Saat malam tiba, tendanya akan dingin juga kok. Begitupun dengan angin, di tempat terbuka hembusannya bisa sangat kuat. Kalau kamu kurang waspada saat memancang pasaknya, bisa-bisa tendamu malah terbang tertiup angin. Sebaiknya pilih tempat di dekat pohon yang akan melindungimu dari sinar matahari dan angin. Tapi tetap saja, jangan coba-coba mendirikan tenda di dekat pohon tunggal saat cuaca diperkirakan buruk. Sebetulnya sih cuaca cerah maupun hujan tak masalah, tapi kalau ada badai kuat yang mendekat, pohon yang berdiri sendiri ini akan jadi penangkal petir. Bisa kebayang lah ya saat petir menyambar pohon dan tendamu ada di bawahnya. Siapa tahu kamu malah bisa mengecas ponsel. Berkemah saat cuaca dingin bisa jauh lebih menakutkan. Masih ingat kan soal sinar matahari langsung tadi? Kali ini jangan harap deh, sebaiknya cari penghangat di dalam tenda. Hawa dingin bisa bertiup masuk meski tendamu super mahal dan keren. Angin jauh lebih menggigit saat cuacanya dingin. Matahari langsung akan membantumu melawan rasa dingin ini. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para hiker yaitu menyalakan api unggun terlalu dekat dengan tenda. Sekali lagi, bahan tenda sangat mudah mengantarkan panas, jadi bisa menghangatkan sekaligus mudah terbakar. Kadang satu percikan api saja sudah bisa menghanguskan tenda. Beri jarak yang cukup antara tenda dan api unggun, dan jangan biarkan api menyala begitu saja. Sebelum tidur, kamu harus mematikannya, sehingga kamu tidak perlu bangun karena api yang menjalar di sekitarmu. Serangga juga bisa loh merusak perjalanan hiking yang paling seru. Nyamuk, semut, kutu, dan hewan kecil lain bisa tahu caranya masuk ke dalam tenda dimanapun kamu berada. Lindungi dirimu ya. Gunakan lotion anti serangga saat kamu di luar rumah dan nyalakan obat nyamuk bakar di samping pintu masuk tendamu. Tapi jangan taruh terlalu dekat atau malah di dalam tenda, baunya mengganggu. Selain itu bisa menyebabkan kebakaran. Untuk menghindari nyamuk dan kutu, jauhkan diri dari danau, kolam, dan hutan lebat yang kemungkinan ada rawanya. Nyamuk bereproduksi di air tenang, jadi area di sekitar kolam seperti ini penuh dengan serangga bersayap ini. Tapi nyamuk akan kesulitan terbang jika ada angin. Jadi sebaiknya pilih area terbuka, jangan sampai serangga ini mengganggu campingmu. Pohon berduri ini bisa nembak loh, jadi sebaiknya kamu jaga jarak. Biasa dikenal sebagai pohon buah roda, pohon ini tumbuh di hutan Amazon. Buahnya mirip kayak labu kecil saat masih mentah. Dan lama-kelamaan kulitnya akan mengeras setelah matang. Tapi disinilah letak keseruannya. Saat matang sempurna, buah ini akan meletup dan melempar semua bijinya hingga secepat 241 km per jam. Sejauh 18 meter. Makanya kamu nggak boleh mendekati pohon ini saat buahnya meletup. Apalagi bijinya sangat beracun. Batang pohon nggak selalu tumbuh ke atas.
Pemandangan langka ini bisa terlihat pada sebuah pohon unik yang cabangnya nempel ke tanah. Pohon bernama El Árbol de la Sabina alias juniper ini tumbuh di Spanyol. Bentuk batangnya sangat dipengaruhi oleh angin. Jadi, selain bentuknya kelihatan aneh, arah batangnya bisa berubah tergantung musim. Pohon lentur ini bisa tumbuh setinggi 8 meter dan hidup di lingkungan ekstrim seperti bebatuan. Kamu pasti bakal kaget saat kutunjukin pohon yang udah setua dinosaurus. Ditemukan pada tahun 1994, spesies pohon Wollemia tumbuh di Blue Mountain, Sydney, Australia. Pohon ini sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih hidup. Karena statusnya terancam punah dan jumlahnya tinggal 100 batang, para saintis nggak mau ngasih tahu habitat persisnya. Tujuannya agar pohon ini tetap terjaga dengan baik. Di bidang sains, pohon ini punya peranan penting karena bisa menyingkap informasi baru tentang masa lalu bumi kita. Kulitnya bisa ngasih tahu berbagai informasi seperti periode suhu yang berlainan atau paparan zat kimia. Pohon kehidupan mendapatkan nama uniknya karena bisa bertahan dan terus tumbuh dalam kondisi sulit. Berlokasi di pinggiran gurun Bahrain, pohon Prosopis cineraria punya sistem akar yang sangat dalam agar bisa bertahan hidup dalam cuaca panas. Para saintis masih belum tahu cara pohon ini mendapatkan air, tapi kehadirannya dianggap istimewa. Bahkan sekitar 50.000 turis rela mendatangi pohon ini setiap tahun. La India Dormida di Panama adalah area bergunung-gunung yang bentuknya mirip banget kayak tubuh gadis kecil yang lagi tidur. Tempat ini menjadi bagian dari kawasan misterius Lembah Anton di dekat gunung berapi dorman terbesar di dunia yang berpenghuni. Di sini juga ditumbuhi pohon aneh bernama pohon kotak. Cincin pohonnya berbentuk kotak dengan sudut 90 derajat. Para peneliti telah mencari tahu asal-usul pohon berbentuk aneh di tempat ini. Mereka juga sudah mengambil sampel pohon untuk ditanam di tempat lain. Tapi setelah beberapa saat, bentuk batangnya mulai berubah. Jadi bisa dibilang, bentuk aneh ini nggak berkaitan dengan Lembah Anton. Sebagian orang juga meyakini, dulu ada petani lokal yang sengaja nanam pohon di dalam kotak, biar bentuknya jadi kotak. Dengan begini, batangnya nggak banyak terbuang saat dipotong. Hal ini nggak akan terjadi kalau batang pohon itu berbentuk lingkaran. Pohon tertua dan terbesar di dunia berada di Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. Namanya adalah General Sherman dan tingginya mencapai 84 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Lingkar batangnya juga bikin geleng-geleng kepala. Keliling batang di bagian pangkal mencapai 31 meter. Sedangkan umurnya berkisar antara 2.300 sampai 2.700 tahun. Udah tua banget kan? Dari sekian banyak spesies pohon indah di planet kita, yang terunik adalah pohon pelangi. Habitatnya ada di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Batangnya kelihatan kayak dicat manual dalam berbagai warna. Warna lapisan kulitnya juga nggak beraturan, dari hijau ke biru, ungu ke oranye, kemudian coklat. Pohon ini nggak dipakai sebagai hiasan, tapi untuk bahan pembuatan kertas. Di Namibia, ada pohon berbahaya yang bentuknya nggak biasa. Dijuluki sebagai pohon botol, batang pohon ini berbentuk bulat dengan ujung kecil, tapi getahnya yang berwarna putih susu itu sangat beracun. Menurut cerita, para pemburu lokal sering merendam anak panah mereka ke getah ini supaya lebih efisien. Padahal pohon ini kelihatan bagus banget saat berbunga. Bunganya berwarna pink dan putih dengan sedikit merah di bagian tengah. Pohon berbatang bengkok emang kelihatan biasa banget kan ya? Tapi kalau pohon bengkok itu memenuhi seisi hutan, pasti nggak biasa. Untuk ngelihat pohon kayak gini, kamu perlu datang ke kota Gryfino, Polandia. Di dekat Gryfino, ada hutan yang ditumbuhi 400 pohon bengkok yang semuanya melengkung secara nggak alami. Tapi tujuannya masih menjadi misteri. Ada yang bilang kayunya mau dipakai untuk bahan perabot atau konstruksi perahu. Tapi akhirnya hutan ini cuma terbengkalai. Pohon kapuk randu telah memenuhi bangunan kuil kuno Ta Prohm di Kamboja dan menghasilkan pemandangan unik. Cabang raksasanya tumbuh bebas di atas struktur kuil Ta Prohm sejak abad ke-12. Kuilnya sendiri telah direstorasi dan bisa dikunjungi turis.
Dracaena cinnamomea atau pohon darah naga tumbuh di Kepulauan Kanaria, Afrika Timur Laut. Menurut legenda lokal, pohon ini berasal dari seekor naga yang telah mati. Pohon setinggi 15 meter ini punya getah merah di bawah kulit kayunya. Sampai sekarang pun, getah merah ini masih dipakai sebagai bahan pewarna dan obat-obatan. Salah satu pohon terbesar dan tertua di dunia adalah baobab di Sunland, Afrika Selatan. Tingginya mencapai 22 meter dan kelilingnya 47 meter. Tapi uniknya, pohon ini punya rongga alami. Di dalamnya ada lobi kecil yang dibuat pada tahun 1933. Rongga yang awalnya cuma bisa menampung 20 orang ini sekarang bisa muat sampai 60 orang. Dan umurnya sudah lebih dari 6.000 tahun. Pohon birch putih yang sering tumbuh di Skandinavia dan Eropa Timur Laut itu bisa memantulkan cahaya, sehingga warna kayunya menjadi lebih cerah. Selama musim dingin, cabang pohonnya akan membeku dan kelihatan seperti di negeri dongeng. Pohon ini juga bersimbiosis dengan jamur yang menghubungkan akarnya untuk mencari nutrisi dari bawah tanah. Kemudian, pohon ini menghasilkan gula sebagai makanan jamur. Tapi jamur ini berbahaya dan nggak boleh dikonsumsi manusia. Meski begitu, bentuk jamur ini mudah dikenali kok. Tudung jamur ini berwarna merah klasik dengan bintik putih. Musim bunga sakura nggak bisa dilewatkan begitu aja di negara Jepang. Bunga berwarna pink keputihan ini telah mengakar dalam budaya Jepang sesuai ungkapan mono no aware. Udah bener belum nih pelafalannya? Nah, artinya kurang lebih begini. Segala sesuatu yang indah dan sempurna hanya bersifat sementara. Kalau kamu lagi ada di Jepang, kamu pasti akan melihat simbol bunga sakura di mana-mana, mulai dari logo perusahaan, pakaian, bahkan sampai perabot rumah tangga. Taman Nasional Yosemite di California, Amerika Serikat pernah memiliki struktur pohon yang diubah jadi terowongan. Pohon itu berjenis redwood pesisir yang menjulang setinggi 69 meter. Ada juga yang menyebutnya sebagai wawona yang berarti suara burung hantu dalam bahasa asli Amerika. Pohon ini tumbang pada tahun 1969 karena salju lebat, tapi masih bisa bertahan sebagai ekosistem bagi hewan dan tumbuhan lain. Sekarang namanya menjadi pohon terowongan yang roboh. Spesies pohon yang namanya susah banget diucapin ini adalah pohon terlangka di seluruh dunia. Guinness World Record mencatat satu-satunya pohon dari spesies ini tumbuh di lepas pantai Selandia Baru. Dulu, saat pohon ini masih tumbuh banyak, penduduk setempat membawa kambing ke tempat itu, lalu memusnahkan semua anggota lain dalam famili pohon ini. Jadi, sedih nih. Tapi untungnya, para saintis sedang mengupayakan cara untuk menanam spesimen baru.